bersukacita buat Tuhan kita. Sebab dialah perisai kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisai kami. Engkaulah kekuatan kami. Tidak bisa bukan merasa apa Tuhan. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku indah. Yeah, kau menuntun langkahku. Kau menentukan langkahku. Berjalan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Dialah perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Sukacita buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman. Tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Siapa yang meneguhkanmu? Langkahku. Berjalan dengan iman. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Ku engkau perisaiku. Yeah. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Iya. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Engkau perisai kami. Engkau meneguhkan langkah kami. Bahkan Engkau mengetahui segala rencana bagi setiap kami Tuhan. Amin. Engkau meneguhkanku. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan perisaiku. Lompat Tuhan segala. Haleluya. Engkau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan perisaiku. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita percaya ada jalan-jalan terbuka bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kirabaya syakata bayaku. Terima kasih ya Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Tak sedikit pun Kau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Bahkan ketika kami membutuhkan sesuatu, Engkau sudah menyediakan bagi kami. Engkau mendengar, Engkau Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa bagi kami Tuhan. Oh luar biasa Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Yesus. Bahkan Kau memberikan nyawamu bagi kami untuk menebus setiap dosa kami. Engkau sudah menyelesaikannya di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ya Rabaya syakara bayamu. Syarara para bayaku. Syarara baya syakata bayaku ya sangkayase. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Bapa. Ya, sungguh Engkau setia bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari pujikan dengan sungguh, dengan ucapan syukur. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya. Terima kasih Bapa. Oh, mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus Kau segalanya bagi
di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, percaya. Mari saya undang kita berdiri, haleluya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang setia, Engkau menuntun kami. Oh, penyertaan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Horabaya syarabaya boya syarabaya iraraya syekerere horabaya syekerabaya dia sangarabaya Allah yang setia, Allah yang layak disembah, Allah yang layak terima pujian kami, Allah yang layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan Engkau Tuhan. Ya 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 syekerere. Haleluya. Oh, kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kami. Oh yes, syekerere nere 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 bo. Syekerere nere nere ya syakarabaya syekerere. Daya sangana ya kana ya kana ya mo atahara hataya kana ya god ya sangala ya sangaya ni. Sebab Engkau mengetahui segala rencana-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kia kakak kana ya sangana pataya paya syakadaya se. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Kau biasa kata ya payasya kata payase untuk memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kami.
Kosyangana hataya kataya syangana yase. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Oh syakata pakaya syakata paya syakata paya syakata yase. Koriese kere sore berbiasa narawayase. Kere sakata ya syangana ya sakata paya su. Terima kasih ya Bapa. Shikana hati konya sangala yasa. Idara hatara yasha ngana yasa. Idara bayasha kata yasa. Apapun keadaanmu saat ini, ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihimu melebihi dari apapun di dunia ini. Tuhan sangat mencintaimu. Oh, mengucap syukurlah buat Dia. Oh, terima kasih ya Bapa. Oh, terima kasih ya Bapa. Ketika engkau mengetahui bahwa seseorang memberimu bahkan nyawanya, apa yang kau berikan kepadanya. Oh, shikana payasya kata payase. Oh, tidak dapat kami membalas kasih setiamu Tuhan. Oh, kiki kono ya shikene. Bahkan kami sering mengecewakanmu Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Korishikin rata ya syakariyasi. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Oh syakana ya karaya syakara. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami memiliki Engkau yang besar Tuhan. Dan kami memiliki Tuhan yang sudah memberikan janji-janji-Mu melalui firman-Mu. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang dapat menguatkan kami. Kiaraya syakata paya syakata payase. Biar kami tetap beriman akan Engkau Tuhan. Kami menurut akan setiap perintah-Mu. Oke syikata paya syakata yase. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan yang besar. Ya. Yang telah berjanji. Imani saudara. Apapun yang menjadi keperluanmu saat ini, taruh di dalam kakinya. Pengharapanmu hanya di dalam Dia. Amin. Yes. Haleluya. Oh, siapa yang punya Tuhan yang besar, angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenali iman.
Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Engkau dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghadir setiap intervensi dari kuasa kegelapan yang mencoba untuk mencuri firman Tuhan pada siang hari ini. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kami perintahkan semua terikat. Dalam keadaan terikat semua keluar dari ruangan ini. Dalam nama Yesus. Biarlah hati dan pikiran kami fokus, tertuju kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Juga selamat siang untuk semua sidang jemaat Tuhan yang sedang menonton siaran ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih juga untuk worship team yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Sungguh kita semua diberkati. Amin. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah tidak akan goncang. Mari kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal 46. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu dapat mengikuti di slide atau juga dapat membuka di Alkitabnya masing-masing. Mazmur 46 ayat 6 Mazmur 46 ayat 6 sampai ke 8. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, Bapak Ibu, kalau kita membaca di kitab Mazmur pasal 46 ini merupakan ayat yang luar biasa. Jadi dalam Mazmur 46 ini dilatar belakangi dengan sebuah cerita di mana pada zaman dulu sebuah kota seringkali terancam dengan serangan musuh atau penjahat yang mana mereka dapat masuk ke kota untuk mengganggu kota itu sendiri. Jadi setiap kota itu harus memiliki sebuah benteng. Mungkin ada pintu gerbangnya, pintu gerbang kota yang besar dan juga tembok yang mengelilingi kota. Jadi dimaksudkan di sini adalah agar kota ini aman, tidak ada serangan dari luar. Salah satu contoh kalau Bapak Ibu tahu tentang tembok raksasa Cina, ya. Jadi tembok besar Cina ini merupakan salah satu keajaiban dunia. Dan ketika saya cari tahu sebenarnya maksud dan tujuan dari tembok besar Cina ini untuk dibangun apa? Salah satunya adalah untuk benteng pertahanan dan juga untuk penanda dari perbatasan. Jadi walaupun sebuah kota itu memiliki pertahanan yang kuat, ada pintu gerbangnya,
ada temboknya, tetapi manusia yang menjaga di sana memiliki keterbatasan adanya. Jadi jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, semuanya sia-sia. Itu di Mazmur pasal 127. Jadi artinya sekuat-kuatnya kota itu memiliki pertahanan atau memiliki benteng, tetaplah ada keterbatasannya. Jadi kalau bukan Tuhan yang mengawal, semuanya sia-sia. Jadi dalam Mazmur 46, dari kitab Mazmur ini ditulis, ini dilatar belakangi dari cerita 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 19 dan juga 2 Tawarik pasal 32. Jadi Mazmur ini ditulis ketika Israel itu melanda kesukaran yang berat, di mana ketika kerajaan Israel ini diserang oleh Sanherib Raja Asyur yang mana menyerang Yerusalem, dan Tuhan memampukan mereka untuk melewati semua yang terjadi pada waktu itu. Jadi dalam Mazmur ini sebenarnya pemazmur sedang mengajak pembacanya termasuk kita, yaitu untuk kita tetap mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang tidak pasti, segala sesuatu yang tidak stabil, tetapi pemazmur mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu, situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin membuat kita goncang, mungkin membuat kita menyerah, tetapi hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Ada 2 hal yang membuat kita tidak goncang. Ya, saya lupa bawa slide-nya. Ya Mbak Ive, langsung Mbak Ive. Ada 2 hal yang membuat kita tidak goncang. Yang pertama, yang membuat kita tidak goncang adalah karena Allah ada di dalam hidup Anda. Mari kita baca bersama-sama. Hal pertama yang membuat kita tidak goncang yaitu adalah Allah ada di dalam hidup Anda. Ya. Jadi dalam Mazmur 46 ini kehidupan Tuhan, terima kasih. Jadi dalam Mazmur 46 ini kehidupan umat Tuhan dilukiskan oleh pemazmur bahwa kehidupan saya dan Bapak Ibu itu seperti kota. Jadi kehidupan saya dan Bapak Ibu dilukiskan dalam Mazmur 46 ini, kehidupan kita seperti sebuah kota. Di mana kota itu harus memiliki pertahanan, harus memiliki benteng agar kota itu aman. Pertanyaannya buat kita, kalau hidup kita itu diibaratkan sebuah kota, kalau kota yang secara fisik aja membutuhkan benteng dalam kota itu sendiri, apakah kita juga perlu benteng Bapak Ibu? Perlu? Mohon dijawab. Perlu. Jadi kalau kehidupan kita digambarkan sebuah kota, kita pun juga harus memiliki benteng yang berfungsi sebagai perlindungan dan kekuatan buat kita. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau kita membutuhkan perlindungan dan kekuatan, kira-kira jawab dengan keras. Siapa yang menjadi perlindungan dan kekuatan kita? Siapa yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita? Tuhan Yesus. Jadi artinya kalau Bapak Ibu menjawab dalam kehidupan kita, kita perlu benteng untuk perlindungan dan juga kekuatan kita. Pastikanlah Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi yang pertama, Allah ada di dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita memiliki benteng, pertahanan, perlindungan, dan Tuhan sendiri yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Saya minta tolong Mbak Ive untuk menampilkan di ayat yang kelima. Ya, kita baca di ayat yang kelima terlebih dahulu.
Mazmur 46 ayat yang kelima. Ya. Mazmur 46 ayat yang kelima, kita akan membaca bersama-sama. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ya, saya ingin Bapak Ibu tahu tentang kebenaran ini. Kota Allah itu menggambarkan Yerusalem. Di mana Yerusalem, di sana tidak ada sungai, tetapi di sana ada sebuah mata air, yang mana mata air itu memberikan kesegaran, kesejukan di sekitar Yerusalem. Jadi ketika ada air di situ, itu menyejukkan di sekitarnya. Dan pada zaman dulu kalau kota Allah itu berbicara tentang Yerusalem, kota Allah sekarang ini berbicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu siapa? Gereja Tuhan di sini adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya dan Bapak Ibu ini adalah kota Allah, gerejanya Tuhan. Jadi artinya kalau kita ini kota Allah, kita ini gerejanya Tuhan, pastikanlah Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang kelima tadi, ada kata di situ bahwa ada kata sungai. Jadi kata sungai itu mengandung kiasan yang berarti adalah hadirat Tuhan. Yang berarti juga firman Tuhan. Yang berarti juga adalah Roh Kudus. Jadi saya bisa simpulkan di sini bahwa kalau kita ini gerejanya Tuhan, dan Tuhan itu menjadi benteng dalam setiap kehidupan kita, kita seharusnya mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan juga mencintai firman-Nya. Amin. Kalau kita gereja Tuhan, berarti kita harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengasihi hadirat Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu suka menyembah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Ya. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita bertobat. Jadi cara yang pertama, bagaimana agar Allah ada di dalam kehidupan kita adalah kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita lakukan di waktu yang lalu kita tinggalkan. Jangan kita hidup di dalam dosa. Mungkin kita belum sepenuhnya meninggalkan, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini mari kita meninggalkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Baik apa yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita meninggalkan dosa itu. Dan dia kembali kepada jalannya Tuhan. Kembali taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita bertobat. Bertobat dari dosa-dosa. Sebab dosa-dosa itu yang membelenggu hidup kita. Sehingga dosa itu yang menghalangi untuk kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemudian setelah kita bertobat, dikatakan di situ percaya kepada apa? Injil. Setelah kita bertobat, kita harus percaya kepada Injil. Dan Injil itu berbicara Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dalam Markus pasal 1 ayat 15. Ya, nanti dibantu Mbak Ive aja ya. Jadi dalam Markus pasal 1 ayat 15 dikatakan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi dikatakan di situ kerajaan Allah sudah dekat. Ini mengacu kepada pemerintahan di mana Tuhan Yesus sendiri yang akan berkuasa, Tuhan Yesus sendiri yang akan berdaulat. Dan ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun di mana hanya Tuhan saja yang berkuasa dan Tuhan saja yang berdaulat atas segala sesuatunya.
Dan kita mempersiapkan diri agar kita sampai di dalam kerajaan 1000 tahun. Persiapkan diri kita untuk kita sampai di sana. Amin. Kemudian selanjutnya. Ya. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, yang pertama dikatakan di situ adalah kita diciptakan baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi diciptakan baru dimaksudkan adalah itu proses di mana seseorang dimulai percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu, hampir setiap tahun saya mengajar katekisasi, dan ketika saya mengajar, ketika sampai di tahap keselamatan, saya pasti menanyakan hal-hal yang penting di mana saya melihat sejauh mana pengenalan mereka akan Tuhan. Jadi contohnya seperti ini, kalau hari ini engkau mati, dipanggil Tuhan, engkau masuk mana? Jadi mungkin kebanyakan orang yang mengikutinya, hampir mereka menjawab bahwa masuk neraka. Jadi artinya bahwa mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan salah satu hal yang menjadi kerinduan saya adalah dapat membawa jiwa-jiwa dapat datang kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu yang pertama, kita diciptakan baru. Ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita diciptakan baru. Yang kedua adalah kehidupan yang disembunyikan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 3 bahwa dalam perikop di sini Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita bahwa Rasul Paulus ingin saya dan Bapak Ibu bukan berfokus kepada hal-hal yang duniawi, tetapi berfokus kepada perkara-perkara yang di atas. Maksudnya bukan saya suruh nengok ke atas, bukan. Tetapi maksudnya adalah kita berfokus kepada hal-hal yang rohani. Jangan kita memikirkan, kalau Ibu Sarah mengatakan, jangan memikirkan hal-hal yang receh. Tapi pikirkan perkara-perkara yang rohani. Yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan pikiran-pikiran yang mendukakan hati Tuhan. Kemudian, jadi selain kita berfokus kepada perkara rohani, bukan perkara duniawi, di sini kita diingatkan agar kita dalam pengiringan Tuhan ada perubahan karakter untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah kita memiliki kekuatan untuk menang. Karena dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu artinya bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan atau kesanggupan atau kemampuan bagi kita untuk kita menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Masalah besar tidak masalah, karena ada yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjadi seorang pemenang. Amin. Amin. Kemudian yang keempat, ketika Yesus di dalam aku, yang keempat adalah doa kita dikabulkan. Jadi artinya bahwa rahasia kalau doa kita ingin dijawab oleh Tuhan, pastikanlah Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita ada di dalam Yesus. Ya. Pastikanlah kita tinggal di dalam Kristus. Karena dalam Kristus Tuhan menjawab doa kita. Amin. Jadi dua hal yang membuat kita tidak goncang. Yang pertama tadi dikatakan bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Yang kedua, yang membuat kita tidak goncang berdasarkan di kitab Mazmur. Yang kedua adalah kita membaca di kitab Mazmur tadi ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Yakub. Bapak Ibu, dalam Mazmur 46,
Kata menyertai itu disebutkan di situ ada 2. Di pasal di ayat yang ke-8 dan juga di ayat yang ke-12. Kata menyertai di situ, Allah menyertai di situ. Jadi kata Allah menyertai di situ itu berarti adalah Adonai Sebaot, yang artinya Tuhan semesta alam. Jadi artinya kalau kita melakukan segala sesuatu ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita disertai oleh Tuhan semesta alam. Amin. Tuhan semesta alam itu yang menyertai kita. Tuhan semesta alam itu yang melindungi kita. Tuhan semesta alam itu yang menolong kita. Tuhan semesta alam itu yang menolong kita untuk menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang menakutkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bencana alam, sakit penyakit, kemiskinan, kejahatan, pengkhianatan, peperangan. Ingatlah, Allah semesta alam menyertai kehidupan kita. Ia yang membuat tidak tergoncangkan. Jadi dalam Mazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Allah yang menjadi kota benteng. Jadi kalau Allah menjadi kota benteng, artinya Tuhan sendirilah yang menjadi benteng perlindungan dalam kehidupan kita. Tadi saya mengatakan di awal bahwa pemazmur dalam 46 ini, Mazmur 46 ini, pemazmur mengelukiskan bahwa kehidupan kita itu diibaratkan sebuah kota. Jadi kita membutuhkan benteng. Dan kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, itu artinya bahwa Tuhan itu sendiri yang menjadi kota benteng dalam kehidupan kita. Amin. Ya, slide selanjutnya. Dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau tadi yang pertama, Tuhan ada di dalam kita dan itu berarti bahwa tadi saya mengatakan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan. Itu artinya kita juga harus mencintai firman-Nya. Allah kota benteng kita. Pemazmur mendorong kita di tengah kesulitan, di tengah kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Pemazmur mengingatkan kepada kita agar kita tetap bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan di tengah situasi kondisi, keadaan yang tidak stabil, yang sulit, Tuhan mau kita tetap memandang kepada pekerjaan Tuhan. Ayat 9 dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Jadi artinya bahwa walaupun keadaan kita digoncang apapun, tetapi kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita yang menjadi kota benteng, kita tidak akan goncang. Karena Tuhan semesta alam itu yang menyertai setiap kehidupan kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kita pun juga harus sepakat dengan Tuhan. Kita pun harus setuju dengan apa yang diperintahkan atau yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, slide selanjutnya. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, sepakat firman-Nya, sepakat perintahnya, kita harus melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Ya, perintahnya Tuhan. Di sini dikatakan amanat agung. Amanat agung ini adalah amanat atau perintah atau pesan yang diberikan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus kemana? Ada yang tahu? Tuhan Yesus naik ke surga. Beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala bercerita bahwa dalam ibadah pemakaman, saya lupa di mana, bahwa pesan terakhir dari seseorang yang sebelum meninggal itu biasanya sangat penting. Begitu ya Bu Lukman ya. Itu sangat penting. Dan kalau bisa harus dilakukan. Jangan sampai tidak. Begitu juga sebelum Tuhan Yesus ke surga, Dia memberikan pesan kepada kita semua, kepada murid-muridnya, yaitu untuk memberitakan Injil. Dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi di situ Bapak Ibu kita perhatikan bahwa ini adalah amanat atau pesan Tuhan Yesus sebelum ke surga, sebelum naik ke surga. Jadi ini adalah perintah yang sangat penting. Pesan terakhir itu adalah pesan yang harus dilakukan, dilaksanakan. Amanat ini bukan sekedar permintaan, tetapi kita diberikan sebuah beban untuk kita melakukannya. Dan beban ini siapa yang harus melakukannya? Yang melakukannya adalah murid Yesus. Tadi yang pertama dikatakan, kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita menjadi apa? Murid Tuhan Yesus. Amin. Kita murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kalau kita murid-muridnya Tuhan Yesus, kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu apa? Beritakan Injil. Beritakan Injil. Beritakan Injil ini untuk semua murid Tuhan Yesus. Saya dan Bapak Ibu adalah murid Tuhan Yesus, oleh sebab itu ini tugas kita bersama untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu salah satu alasan bagi kita, bukan salah satu alasan, ini adalah alasan bagi kita. Melayani Tuhan adalah untuk Injil diberitakan. Ibu Gembala harus ke Tobelo karena dia memiliki beban untuk menjangkau jiwa-jiwa. Banyak yang belum diselamatkan, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tahu kalau mereka tidak percaya Tuhan Yesus, masuk neraka mereka. Ibu Gembala sampai ke Tobelo. Karena apa? Kerinduan untuk melihat banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Ada sebuah cerita, waktu zaman saya liburan akhir tahun ketika saya masih sekolah pada waktu itu, Juni-Juli adalah biasanya liburan akhir tahun. Jadi pada waktu itu saya pernah tergabung dalam tim yang disebut tim Book of Hope, yang mana ini buat penginjilan anak. Jadi saya dengan teman saya, dengan Ibu Sinta yang sekarang menjadi dosen di STT Berea, dan juga ada teman di STT Sati Malang. Jadi pada waktu itu saya masih ingat bahwa kami pelayanan di Yogyakarta. Jadi sasaran kami adalah sekolah-sekolah. Kami memberitakan Injil dengan panggung boneka dan pemutaran sebuah film. Judulnya film itu adalah Manusia Allah, yang di sini adalah cerita di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada suatu ketika kami diberi kesempatan untuk kami melayani di daerah sebuah cabang dari sebuah gereja, saya lupa nama gerejanya, itu di daerah Parangtritis. Saya lupa itu Parangtritis nomor berapa, saya lupa. Jadi ada sebuah gereja di situ dan kami akan memutar film di sebuah cabang di mana gereja yang memberikan kami kesempatan untuk kami melayani. Sebelum kami berangkat biasanya kami akan mempersiapkan alat-alat kami dengan baik. Dan kami pastikan ketika kami berangkat keadaan barang-barang kami itu tidak ada yang error tetapi baik. Dan kami juga biasa kami pasti berdoa dulu sebelum kami melakukan ibaratnya pelayanan. Kami berdoa bersama. Kalau tidak salah kami 4 orang pada waktu itu. Setelah selesai persiapan akhirnya kami berangkat. Bapak Ibu tahu sampai di tempat tujuan di cabang yang mana kami mau melayani itu. Di sebuah kayak ruangan seperti itu. Tadi saya ngomong di awal bahwa itu sudah kami siapkan dengan baik. Semua peralatan dan tidak ada yang error sama sekali. Ketika sampai di situ, kami heran. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Anak-anak sudah datang. Laptopnya nggak bisa, bukan laptopnya, LCD-nya nggak bisa dipakai pada waktu itu. Kami sudah coba-coba lihat tetapi tidak tahu penyebabnya apa. Kemudian kami pinjam TV dari salah satu jemaat yang ada di situ. TV-nya itu adalah TV berwarna, bukan hitam putih.
Karena sudah nggak model lagi TV yang hitam putih ya Bu ya. Jadi TV berwarna. Jadi kami pinjam TV ini yang cukup besar. Akhirnya kami setel itu dari dari laptop ke TV pada waktu itu. Ketika kami setel, Bapak Ibu tahu, pertama-tama itu ada gangguan, kayak semut itu. Kami berdoa, kami terus berdoa kepada Tuhan agar penginjilan pada waktu itu tidak terhambat. Kami terus berdoa, kami menyembah Tuhan. Akhirnya puji Tuhan bisa. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa TV itu jadi hitam putih. Jadi tidak berwarna. Tetapi satu hal kami syukuri bahwa kami tetap bisa nyetel film itu walaupun hitam putih. Dan sampai hari ini saya juga tidak tahu penyebabnya apa. Setelah kami selesai melakukan pelayanan, film Manusia Allah yaitu tentang Tuhan Yesus sendiri, kami pulang, ada jemaat yang mengejar kami dan cerita kepada kami. Jadi ada seseorang yang kepercayaan lain, yang mungkin dibilangnya dukun atau paranormal, saya juga tidak tahu, datang. Jadi ketika kami sementara mau mempersiapkan segala sesuatunya, dia mencoba berbagai cara agar penginjilan itu tidak dilakukan. Bapak Ibu, iblis itu menghalangi kita untuk pemberitaan Injil itu diberitakan. Dia tidak ingin banyak orang diselamatkan. Dia tidak ingin banyak orang dimenangkan buat Tuhan. Tetapi mulai kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi perintah agung Tuhan Yesus. Dan kita adalah murid Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita mencintai jiwa-jiwa orang yang berdosa, agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Bukan hanya kita, bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kasih kesempatan, lakukanlah. Agar banyak orang diselamatkan bagi Tuhan. Ya, slide selanjutnya. Injil adalah kekuatan Allah. Penyertaan Tuhan paling sempurna ada di dalam Injil. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau tadi saya di awal mengatakan bahwa Injil itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau Injil tanpa kekuatan Allah itu hanya huruf mati. Tetapi kalau ada Tuhan, ada kekuatan Tuhan di situ, itu menjadi luar biasa sekali. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita menjangkau jiwa-jiwa baru untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kehidupan kita dapat membawa mereka datang kepada Tuhan. Tetangga kita mungkin yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat membawa mereka datang kepada Tuhan. Mungkin mereka butuh didoakan, didampingi. Mari kita menjangkau sekitar kita untuk mereka percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka akan binasa. Mereka akan dihukum. Tetapi yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Jadi ada salah satu teman saya yang tadi saya cerita di Book of Hope itu, dia pernah mendapatkan sebuah penglihatan seperti ini. Ketika dia berdoa, dia melihat bahwa orang-orang yang di luar sana hilir mudik seperti orang yang sedang antri untuk masuk neraka. Saya mengetuk Bapak Ibu, hati Bapak Ibu bagaimana? Mari kita menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Tuhan, agar mereka juga diselamatkan seperti Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Ya, penyertaan Tuhan paling sempurna adalah di dalam Injil. Kalau Bapak Ibu ini disertai Tuhan, Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Biarlah Injil itu ada di dalam kehidupan kita. Dan slide selanjutnya, hiduplah demi kepentingan Injil dan Injil yang memelihara
hidupmu. Sekali lagi, hiduplah demi kepentingan Injil dan Injil yang memeliharamu. Jadi Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang layak diyakini oleh siapapun. Jadi Injil itu memberi hidup dan berkuasa atas segala sesuatunya. Kalau hatimu berfokus kepada jiwa-jiwa, kalau hatimu untuk jiwa-jiwa di sana, kalau hatimu rindu untuk melihat orang diselamatkan, mereka dimenangkan buat Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memelihara hidupmu. Kalau engkau mengurus pekerjaan Tuhan, Tuhan mengurus hidupmu, Tuhan mengurus pekerjaanmu. Oleh sebab itu, pekerjaan Tuhan, pandang pekerjaan Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang rohani, bukan berfokus kepada hal yang duniawi, tetapi berfokus kepada pemberitaan Injil. Jadi ketika kita berfokus kepada pekerjaan Tuhan, terutama kepada jiwa-jiwa, hati kita digerakkan untuk menjangkau jiwa-jiwa, maka Tuhan, Injil itu sendiri memelihara kehidupmu. Jikalau engkau susah, ingatlah Injil, Tuhan yang akan mengurusmu. Jikalau kita mengalami goncangan, tetap pandang pekerjaan Tuhan, maka Tuhan yang akan memulihkan hidupmu. Jikalau engkau membutuhkan mujizat, ingatlah Injil, ingatlah pekerjaan Tuhan, ingatlah jiwa-jiwa, maka Tuhan yang sanggup membuat mujizat dalam hidupmu. Amin. Ya, slide selanjutnya. Penyertaan Tuhan itu ada di segala musim kehidupan kita. Apapun keadaan Bapak Ibu, suka dan duka, nyaman tidak nyaman, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dia menguatkan kita, ya. Dia menguatkan kita agar kita tetap percaya kepadanya. Mungkin kita berdoa, doa kita belum dijawab. Tetapi Tuhan mau agar kita tetap mengandalkan Dia. Karena akan tiba waktunya Tuhan menjawab doa kita. Kemudian apa? Selanjutnya itu. Suka dan duka ya. Jadi Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan semesta alam yang memberkati hidup saya dan memberkati hidup Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kalau Tuhan semesta alam menyertai setiap kehidupan kita, saya pastikan apa yang Bapak Ibu lakukan berhasil bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang ingin berhasil dalam kehidupannya angkat tangan. Saya mau mengatakan, ingatlah Injil, ingatlah jiwa-jiwa. Dan Tuhan semesta alam yang akan memberkati dan menyertai kehidupan Bapak Ibu. Amin. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita menyembah kepada Tuhan. Masih ada waktu kita datang kepada Tuhan, buka hati buat Tuhan. Ini adalah kesempatan kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian tadi yang dinyanyikan sebelum firman Tuhan. Yesus kau segalanya. Kasih sayang melimpah.
naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus engkau segalanya. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu
Hirabaya sikara baya sakara. Hirabaya sikira baya sakara. Hirabaya sikara baya sakara. Hikarabaya sakara. Hikarabaya sakara. Hikarabaya sakara. Haleluya Yesus, hikarabaya sakara. Haleluya. Yesus kau segalanya. Engkaulah jawaban kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Jikalau firman Tuhan ini berbicara untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, bahwa saya harus menjangkau jiwa. Karena kalau kita memikirkan pekerjaan Tuhan, kita memikirkan jiwa-jiwa, Tuhan yang akan mengurus hidup kita. Kalau kita mau butuh mujizat, ingatlah jiwa-jiwa. Kalau kita membutuhkan pertolongan Tuhan, ingatlah jiwa-jiwa. Jikalau kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan campur tangan dalam kehidupan kita. Fokus kepada jiwa-jiwa. Karena dengan kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin sekitar kita, mungkin keluarga kita yang belum diselamatkan. Mari kita membawa mereka datang kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepadamu. Jika engkau merasa Bapak Ibu, engkau rindu melakukan semuanya itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Saya tidak melihat Bapak Ibu mengangkat tangan, tetapi Tuhan yang melihatnya. Bapak hamba berdoa, setiap umatmu, baik yang di tempat ini, ataupun setiap sidang jemaat Tuhan yang menonton siaran ini Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap tangan-tangan mereka yang terangkat kepada Tuhan, mereka yang rindu menjangkau jiwa-jiwa baru buat Tuhan. Tuhan, aku berdoa, hamba sebagai imam dalam kerajaan-Mu Tuhan, memohonkan berkat atas mereka, usaha mereka Tuhan, rumah tangga mereka, dan apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Tuhan yang mengurus setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan siang hari ini. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, Ibu Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita karena Ibu Gembala ada pelayanan di Tobelo. Mari kita bersama-sama mendoakan beliau agar pelayanan yang beliau lakukan berhasil dan disertai oleh Tuhan, dan terlebih banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Kita akan mengangkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sangat baik. Saat ini kami akan memberikan persembahan.
Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya apa yang mereka kerjakan, lakukan buat Engkau. Tuhan sendiri yang memperhitungkan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanmu. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, alami sekarang ini. Yang doa sahabat silakan maju ke depan. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Itulah firman-Mu yang Engkau ajarkan bagi kami Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar anugerah-Mu bagi kami ya Allah. Kami bisa ada di tempat ini Tuhan, untuk menaikkan puji syukur kami ya Allah. Amin. Karena di sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Allah. Walaupun terkadang Tuhan kami meninggalkan Engkau Yesus, tetapi Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan, bahwa kami perlu Engkau Yesus. Engkau adalah kota benteng hidup kami Tuhan. Karena kami yakin Yesus, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan semuanya Tuhan. Karena campur tangan-Mu saja Bapa, kami bisa ada sampai di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Karena tanpa Engkau Yesus, semuanya akan sia-sia Bapa. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, menjelang siang ini Bapa, kami menyerahkan bangsa dan kota kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan kota kami ini Tuhan.
Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga kabinet Tuhan. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau pakai mereka Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang damai sejahtera. Dan semua rakyat bangsa ini dapat menikmati akan damai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk keamanan bangsa dan kota kami ini pun juga Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kota benteng bagi bangsa dan kota kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini. Engkau memberkati jemaat di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau hiburkan Tuhan. Dan semua yang mereka perlukan Tuhan Engkau sediakan bagi mereka. Engkau berkati juga Tuhan jemaat di tempat ini dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnisnya Tuhan. Engkau berikan semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakailah gereja ini Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus di kota Klaten ini ya Allah Bapa. Biarlah kami dapat menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kemampuan itu bagi kami semua ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau Yesus. Biarlah Engkau sempurnakanlah doa ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Bapa berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Kristus. Amin.